Di balik wajah lusuh dan pakaian compang-campingnya, tersembunyi sebuah rahasia kelam yang tak pernah diduga siapapun. Mardani, pengemis yang setiap hari mengiba di pinggir jalan, ternyata menyimpan tumpukan emas dan uang ratusan juta di rumah mewahnya. Tapi ketika topengnya terbongkar, satu persatu keanehan mulai mengintainya. Air kolam berubah jadi darah, makanan dipenuhi belatung, dan suara-suara bisikan menghantuinya setiap malam. Inilah kisah tragis tentang penipuan, karma, dan azab yang datang perlahan tapi pasti. Selamat datang di channel Jejak Rasa, channel yang akan membawakan cerita di mana setiap perbuatan yang kita perbuat sekecil apapun pasti akan mendapatkan balasannya. Cerita-cerita nyata yang penuh hikmah tentang dosa, azab, dan penyesalan. Bersiaplah, karena kisah hari ini akan mengguncang hati dan menyadarkan jiwa dengan cerita yang berjudul Azab Pengemis Palsu, Kaya Raya, Mati Tragis. Namun, sebelum kita melanjutkan ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena setiap cerita punya pelajaran yang tak ternilai. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di tengah hiruk-pikuk kota metropolitan yang tak pernah tidur, kehidupan berjalan cepat tanpa sempat menoleh pada mereka yang terpinggirkan. Namun, di antara lalu lalang kendaraan, di sudut perempatan jalan protokol, selalu tampak seorang pria tua dengan pakaian compang camping, duduk bersila di atas kardus tipis yang sudah lecek. Wajahnya dipenuhi keriput, matanya sayu seolah tak punya semangat hidup, dan tangannya terus-menerus menggigil seperti penderita penyakit kronis. Pria itu dikenal warga sekitar sebagai Pak Mardani. Hampir setiap orang yang sering melintas di perempatan itu mengenalnya, atau setidaknya pernah memberinya uang receh sebagai bentuk belas kasihan. Mardani tak pernah bicara banyak. Ia hanya menunduk, mengangkat tangan kanannya sedikit jika ada kendaraan yang berhenti. Kadang-kadang ia memegang papan bertuliskan butuh uang untuk makan. Sudah 3 hari tak makan nasi. Kalimat itu ditulis dengan spidol hitam di atas kardus bekas. Penampilannya begitu menyedihkan hingga tak sedikit orang yang menitikkan air mata saat melihatnya. Seorang ibu rumah tangga bahkan rutin memberinya nasi bungkus tiap sore, sementara para pekerja kantor tak jarang menyelipkan uang 50 ribuan tanpa bertanya apa-apa. Mereka merasa membantu sesama yang benar-benar membutuhkan. Tak ada yang mencurigai apapun. Mardani terlalu meyakinkan. Ia duduk di tempat yang sama, dari pagi hingga petang, di bawah panas matahari maupun guyuran hujan. Banyak yang menyangka ia benar-benar tak punya siapa-siapa, hidup sebatang kara, dan tidur di emperan toko. Namun kenyataannya sungguh jauh dari yang dibayangkan. Menjelang waktu maghrib, saat jalan mulai lengang dan langit berubah jingga, Mardani akan perlahan-lahan mengemasi barang-barangnya. Ia memasukkan papan kardus, gelas plastik tempat uang, dan jaket lusuh ke dalam tas bututnya. Tubuhnya yang tadi tampak gemetar kini bergerak lebih lincah, tak lagi goyah. Jika ada yang memperhatikan dengan seksama, ia bisa melihat perubahan drastis dalam cara Mardani berjalan. Dari renta menjadi tegap. Tapi tak ada yang memperhatikan, semua sibuk mengejar waktu pulang. Dan justru saat itulah, Mardani akan menyelinap ke gang sempit di belakang pertokoan, membuka pagar kecil, dan masuk ke sebuah mobil mewah berwarna hitam yang terparkir rapi di sana, tersembunyi dari pandangan umum. Mobil itu bukan mobil sewaan, bukan pula milik orang lain. Itu adalah milik pribadi Mardani, lengkap dengan sopir pribadi yang selalu menunggunya setiap sore. Begitu masuk ke dalam mobil, Mardani langsung melepas baju lusuhnya, mengganti dengan kaos mahal, dan menyemprotkan parfum merek internasional ke leher dan dadanya. Penampilannya berubah total dalam hitungan menit. Dari pengemis renta menjadi pria paruh baya yang tampak seperti pengusaha sukses. Perjalanan pulang Mardani menuju rumahnya di pinggiran kota selalu diiringi lagu jazz lembut yang mengalun dari speaker mobil rumahnya. Jauh dari bayangan orang kebanyakan, bangunannya besar seperti villa, dengan halaman luas. 2 mobil lain terparkir di garasi, dan pagar besi otomatis yang hanya terbuka dengan sidik jari. Di dalam rumah, semua serba mewah. Lantai marmer, sofa kulit, televisi layar lebar, dan koleksi anggur mahal yang berjejer rapi di rak khusus. Ia tinggal seorang diri,
Namun rumah itu dijaga 2 satpam dan dibersihkan oleh 3 asisten rumah tangga. Setiap kali masuk, Mardani akan tertawa sendiri. Kemudian berkata, "Bodoh sekali orang-orang itu," katanya sambil mencuci muka di wastafel marmernya. "Mereka pikir aku menderita, aku lebih kaya dari mereka yang kerja kantoran siang malam." Tak ada rasa bersalah sedikit pun dalam hati Mardani. Ia menikmati peran gandanya sebagai simbol kesedihan di siang hari dan simbol kesuksesan di malam hari. Selama 15 tahun, ia telah menjalani hidup seperti itu. Dan selama itu pula, ia mengumpulkan kekayaan yang luar biasa banyak dari air mata dan belas kasihan orang-orang yang tulus. Kekayaan yang dikumpulkan Mardani dari hasil menipu itu tidak ia sia-siakan. Ia memperlakukannya layaknya trofi kemenangan. Setiap malam, ia duduk di kursi malasnya yang empuk sambil menyeruput kopi impor panas. Di depannya, ada sebuah meja kaca berisi mesin penghitung uang otomatis dan beberapa gepok uang tunai yang baru saja ia tarik dari brankas, tersembunyi di bawah lantai ruang kerjanya. Hasil dari 1 hari mengemis bisa mencapai 1 hingga 2 juta rupiah, tergantung cuaca dan mood para pengendara. Dalam seminggu, ia bisa mengantongi 10 hingga 15 juta. Dalam sebulan, puluhan juta, semua dari belas kasihan palsu. Ia terkadang menertawakan betapa mudahnya menipu orang. Cukup berpura-pura gemetar, menunduk, dan menahan air mata. Sisanya mereka yang akan datang memberikan uang. Gumamnya sambil mengipas-ngipasi wajah dengan lembaran 100 ribuan. Di salah satu dinding rumahnya, tergantung lukisan besar dirinya sendiri dengan gaya raja. Mengenakan jubah merah dan mahkota emas. Ia bahkan memanggil dirinya Raja Jalanan. Tak hanya rumah dan mobil mewah, Mardani juga memiliki koleksi hewan langka. Di halaman belakang rumahnya, terdapat kandang besar berisi seekor ular piton albino yang ia beli dari luar negeri. Ia bangga dengan peliharaannya itu. Seringkali memamerkannya ke tamu-tamu khusus, biasanya sesama penipu atau rekan bisnis di labnya. Ular itu ia beri nama Emas, karena warnanya yang keemasan dan karena ia merasa ular itu simbol keberuntungannya. "Dan selama Emas sehat, aku pun terus kaya," ujarnya sambil menyuapi ular itu dengan kelinci hidup. Meskipun hidup bergelimang kemewahan, Mardani sangat menjaga rahasianya. Ia tak pernah muncul di acara sosial, tak memiliki akun media sosial, dan melarang siapapun mengambil fotonya. Ia hidup dalam 2 dunia, dunia pengemis di siang hari, dan dunia kemewahan di malam hari. Ia percaya, selama ia bisa menjaga keseimbangan 2 dunia itu, tak ada yang akan tahu siapa dia sebenarnya. Dunia luar hanya tahu Mardani si pengemis malang, dunia dalam rumahnya tahu Mardani si raja uang haram. Namun, tak semua mata bisa dibodohi selamanya. Pada suatu sore, saat Mardani tengah menyelinap ke gang belakang menuju mobilnya, seorang pemuda bernama Farhan sedang duduk di bangku trotoar, menunggu temannya. Farhan sering melihat Mardani mengemis dan pernah beberapa kali memberinya uang kecil. Tapi sore itu, ia menyaksikan sesuatu yang membuatnya mengernyitkan dahi. Ia melihat Mardani yang tadi tampak renta dan gemetar, kini berjalan cepat dan tegap, membuka pagar kecil, lalu masuk ke dalam mobil mewah hitam yang menunggu di gang sempit. Farhan pun kaget. Ia segera berdiri dan berusaha mendekat. Namun tak ingin terlihat mencurigakan saat mobil itu melaju pelan. Ia mencatat plat nomornya. Perasaannya tidak enak. Gila, itu pengemis yang biasa duduk dekat lampu merah kan? Tapi kok bisa masuk mobil semewah itu? Pikirnya. Farhan adalah mahasiswa jurnalistik yang sedang mengerjakan tugas akhir tentang realitas sosial masyarakat urban. Ia langsung merasa ini bisa menjadi investigasi penting bukan hanya untuk tugasnya, tapi juga untuk membuka kedok seseorang yang mungkin selama ini telah mempermainkan belas kasihan orang banyak. Sejak sore itu, Farhan diam-diam mulai mengikuti Mardani. Ia datang pagi-pagi ke perempatan tempat Mardani biasa duduk, lalu mengamati dari kejauhan. Ia memotret, merekam, dan mencatat segala aktivitas pria tua itu. Ia bahkan meminjam kamera dari kampusnya untuk mendapatkan gambar yang lebih tajam. Beberapa hari kemudian, ia kembali membuntuti Mardani sampai ke rumah mewahnya. Kali ini, Farhan tak hanya merekam dari jauh, tapi juga menggunakan drone kecil untuk mendapatkan visual yang lebih luas. Ia tak percaya apa yang ia lihat. Pengemis yang dikira miskin,
Ternyata tinggal di villa seperti pejabat negara. Video itu ia edit dan unggah ke media sosial pribadinya dengan judul "Kisah Pengemis Terkaya di Jakarta. Hidup Mewah dari Air Mata Orang Baik". Video yang diunggah Farhan tidak butuh waktu lama untuk menyebar luas. Dalam hitungan jam, ribuan orang telah menonton, membagikan, dan mengomentari video yang membuka kedok pengemis paling sukses di ibu kota itu. Judulnya yang provokatif, ditambah footage yang begitu jelas, menampilkan Mardani mengenakan pakaian pengemis di siang hari dan berubah jadi pria mapan di malam hari, membuat publik langsung tersulut emosi. Banyak yang tak percaya di awal, namun fakta visual yang disajikan sulit untuk disangkal. Terlebih ketika Farhan menunjukkan alamat rumah, plat nomor mobil, dan bahkan mencantumkan lokasi GPS tempat Mardani biasa mengemis. Komentar demi komentar membanjiri unggahan itu. Ada yang menyebut Mardani sebagai iblis berselimut kesedihan, ada pula yang memintanya ditangkap dan diproses hukum karena melakukan penipuan publik. Tak sedikit pula netizen yang mengaku pernah memberikan uang kepadanya, merasa dikhianati, dan mengungkapkan rasa malu serta amarah. Berbagai media berita mulai meliput dan mengangkat kisah ini dengan tajuk berbeda-beda. Pengemis bermobil mewah, mengemis demi gaya hidup sultan. Dari kardus ke kolam renang, dalam sekejap, Mardani menjadi figur publik yang paling dibenci di negeri itu. Sementara itu, Mardani tidak tahu apapun. Ia seperti biasa pergi ke perempatan, mengenakan kostumnya yang menyedihkan, dan duduk di tempat favoritnya. Hari itu, cuaca terik. Ia berharap hasil mengemisnya bisa lebih dari biasanya. Namun, begitu ia duduk dan mengangkat tangan dengan gaya mengibah, sesuatu terasa berbeda. Biasanya, dalam 5 menit pertama, sudah ada yang memberinya recehan. Tapi kali ini, semua pengendara hanya menatapnya dengan ekspresi tajam. Bahkan sinis, beberapa kendaraan justru menutup kaca jendela saat melintasinya. Ia mulai merasa heran, namun tetap bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Beberapa menit kemudian, seorang ibu pengendara motor menghampirinya. Mardani berharap mendapatkan uang, mengangguk lemah dan menyodorkan tangan. Tapi yang ia terima justru ludah panas yang dilemparkan ke kakinya. Dasar penipu. Kamu manusia atau iblis? Kami yang tulus malah kamu jadikan mainan. Dasar keparat, teriak ibu itu sebelum melaju kencang. Mardani pun terkejut. Ia melihat sekeliling, beberapa orang mulai memotret dan merekamnya dari jauh, beberapa di antaranya bahkan berteriak, "Itu dia pengemis palsu yang viral di internet, dan tangkap dia." Penipu publik. Mardani panik, ia berdiri tergopoh-gopoh, lalu kabur ke gang sempit seperti biasanya. Tapi kali ini langkahnya benar-benar gemetar karena takut. Sesampainya di rumah, Mardani menutup semua gorden dan mengunci pintu rapat-rapat. Keringat dingin membasahi dahinya. Ia membuka ponsel dan langsung melihat puluhan notifikasi berita dan video viral tentang dirinya. Wajahnya terpampang di mana-mana. Bukan lagi sebagai simbol belas kasihan, melainkan simbol kebohongan. Ia gemetar, bukan karena akting, tapi karena ketakutan yang nyata. Napasnya mulai tak beraturan. Jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Ia menyadari dunianya yang selama ini ia bangun dari kebohongan mulai runtuh, perlahan tapi pasti. Di tengah kepanikan itu, Mardani mulai mengingat semua orang yang pernah ia tipu. Ibu-ibu berhati lembut, anak sekolah yang rela menyisihkan uang jajannya, karyawan yang baru gajian dan merasa iba. Semua wajah-wajah itu berkelebatan di kepalanya, seperti film yang berputar tanpa henti. Ia mencoba menenangkan diri, minum air, menyiram wajah. Namun, suara-suara itu terus bergema. "Kembalikan uang kami, kamu tidak pantas hidup tenang. Azab pasti datang." Dan untuk pertama kalinya, setelah 15 tahun, Mardani merasa takut. Bukan pada hukum, bukan pada orang-orang, tapi pada sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang tak bisa ia kendalikan dengan uang, yaitu balasan Tuhan. Setelah kejadian viral itu, Mardani mulai menyadari ada yang tak wajar terjadi dalam hidupnya. Bukan hanya tekanan dari masyarakat yang membuatnya stres, tapi juga hal-hal aneh yang mulai muncul di sekelilingnya. Semula ia mencoba mengabaikan. Ia berpikir semua ini hanya efek dari stres karena ketahuan. Namun,
Kejadian-kejadian itu terlalu nyata untuk disebut sekedar kebetulan. Dimulai dari kolam renangnya yang tiba-tiba berubah warna. Pagi itu, saat ia berjalan ke belakang rumah untuk berolahraga ringan, ia terpaku. Air kolam yang biasanya jernih dan menyegarkan, kini berubah keruh berwarna kemerahan, seperti darah. Awalnya ia mengira itu akibat lumut atau gangguan pada sistem filter. Namun saat mencoba menyentuhnya, air itu terasa lengket dan hangat, seperti bukan air biasa. Hidungnya pun mencium aroma besi, seperti bau darah segar. Ia langsung mundur, menahan napas. Ini tidak masuk akal, gumamnya. Mencoba menyangkal kenyataan, ia pun segera memanggil petugas kolam renang. Namun saat mereka datang beberapa jam kemudian, air kolam itu telah kembali jernih seolah tidak pernah berubah. Mardani bingung, tapi lebih memilih diam. Ia pikir mungkin pikirannya mulai terganggu karena tekanan yang begitu besar. Namun kejadian aneh tak berhenti di situ. Ular peliharaannya, emas, yang selama ini jinak dan bahkan sering melilit lengannya saat ia memberi makan, tiba-tiba menyerang. Malam itu, Mardani masuk ke kandang kaca di belakang rumah untuk memberi makan seperti biasa. Ia meletakkan seekor ayam hidup ke dalam kandang. Namun sebelum ia sempat menutup kaca, emas melompat ke arahnya, menyerang tangan kanannya dengan gigitan kuat. Mardani menjerit, terdengar ke seluruh rumah. Darah mengucur deras dari tangannya, membuat lantai licin dan mengerikan. Asisten rumah tangganya panik dan segera membawanya ke klinik terdekat. Dokter yang menanganinya menyatakan tidak ada racun yang masuk. Namun luka itu parah dan seolah tidak wajar. Ular peliharaan tidak akan menggigit tuannya tanpa sebab, kata sang dokter. Mencoba memberi pengertian, tapi Mardani tidak menjawab. Ia hanya menatap luka di tangannya yang terus berdenyut hebat, seolah menjadi pengingat akan semua kebusukan yang pernah ia lakukan. Dalam hatinya, muncul rasa cemas yang semakin menjadi. Ada sesuatu yang sedang terjadi padanya. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, tidak bisa ia lawan. Pada malam harinya, saat ia mencoba makan malam, kejadian aneh berikutnya kembali menampar logikanya. Hidangan favoritnya, steak sapi impor lengkap dengan saus jamur, berubah menjadi menjijikan. Saat ia hendak menyuapkan potongan daging ke mulut, ia melihat teksturnya mulai berubah. Dari potongan daging empuk menjadi gumpalan bergerak. Saat diperhatikan lebih dekat, daging itu ternyata dipenuhi belatung putih yang menggeliat keluar dari dalamnya. Mardani terlempar dari kursinya, menjatuhkan piring ke lantai. Ia muntah-muntah di sudut ruangan. Perutnya mual bukan karena makanan, tapi karena ketakutan yang memuncak. Setiap kejadian itu membuat pikirannya semakin kacau. Malam-malamnya tak lagi tenang. Tidur hanya bisa sebentar, dan saat terlelap pun ia disiksa oleh mimpi-mimpi buruk. Ia bermimpi dikejar ratusan orang dengan wajah-wajah yang ia kenali, semua orang yang pernah ia tipu. Mereka mengejarnya di gang-gang sempit, di perempatan jalan, bahkan di dalam rumahnya sendiri. Mereka menangis, menjerit, dan menuntut balasan. Dalam mimpi itu, tangan-tangan kotor mereka menarik bajunya, mencabik kulitnya, dan memaksanya duduk bersila sambil mengibah seperti yang selama ini ia lakukan. Namun kali ini benar-benar sebagai orang yang menderita. Mardani terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Napas terengah-engah, dan jantung berdebar kencang. Ia tidak bisa lagi membedakan antara mimpi dan kenyataan. Dunia di sekitarnya berubah menjadi lebih gelap, lebih berat. Seolah semua energi buruk yang selama ini ia tumpuk perlahan menagih bayaran. Ia menatap cermin dan melihat sosoknya sendiri mulai terlihat seperti hantu. Mata sayu, wajah pucat, dan tangan bergetar bukan karena akting, tapi karena takut. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Mardani benar-benar merasa dihantui. Keesokan harinya, Mardani memutuskan untuk tidak keluar rumah sama sekali. Ia takut akan dunia luar yang kini memusuhinya, dan takut pada keanehan-keanehan yang terus menghantuinya di dalam rumah. Ia menutup semua tirai, mematikan semua kamera CCTV, dan menyuruh seluruh pembantunya untuk tidak masuk rumah selama beberapa hari. Ia ingin sendiri, tapi kesendirian justru membuka celah bagi rasa bersalah yang selama ini ia kubur dalam-dalam untuk naik ke permukaan. Ia duduk di ruang tengah, menatap layar televisi yang memutar ulang berita tentang dirinya. Di sana,
Wajahnya yang lusuh tampak jelas, dipadukan dengan footage rumah mewah dan mobil hitam yang terparkir rapi. Narasi yang dibacakan menyebutnya pengemis penipu paling licik. Ia mencoba mematikan TV, tapi remote tak berfungsi. Ia pun berdiri untuk mencabut kabel, namun tayangan itu masih terus berjalan. Suara narator yang semula netral kini terdengar menggelegar dan tajam, seakan menuduh langsung ke arah Mardani. Kau ambil uang anak yatim. Kau tipu ibu menyusui. Kau dustai belas kasih orang-orang baik. Kau akan membayar semua itu, Mardani. Tubuhnya gemetar. Ia jatuh terduduk, menutup telinga. Namun suara itu tak berhenti. Bahkan ketika televisi padam, suara itu masih menggema di sekeliling rumah. Ia berteriak-teriak sendiri, menyumpahi halusinasi yang kini menguasai pikirannya. Tapi siapa yang bisa ia lawan? Dunia? Atau dirinya sendiri? Ia mulai menyadari bahwa azab itu tidak selalu datang dalam bentuk petir atau kecelakaan. Kadang, azab datang perlahan, merambat ke dalam kepala, menggerogoti pikiran, dan menghancurkan nurani yang telah lama mati. Beberapa hari setelah mengurung diri, Mardani mendengar suara ketukan keras di pintu rumah. Berkali-kali, ia mengintip lewat lubang kecil dan melihat puluhan orang berdiri di luar pagar, sebagian membawa kamera, sebagian lagi meneriakkan kalimat-kalimat hinaan. Di antara mereka ada wartawan, warga sekitar, dan bahkan orang-orang yang mengaku pernah ia tipu. Keluar, penipu, tunjukkan mukamu. Jangan cuma bisa duduk minta-minta. Hadapi kenyataanmu sekarang. Mardani mundur dari pintu. Ia kembali ke ruang tengah, duduk meringkuk. Tidak ada lagi rasa bangga, tidak ada lagi tawa sinis, hanya ketakutan yang terus menekan dadanya. Ia menyadari, kekayaan yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun kini tidak ada artinya. Rumah megah yang dulu terasa aman kini bagaikan penjara. Dan ia, yang dulu merasa berkuasa atas belas kasihan orang lain, kini menjadi budak dari dosa-dosanya sendiri. Malam itu, suara tangisan mulai terdengar dari dalam rumah, bukan dari orang lain, tapi dari dirinya sendiri. Tangis yang tidak dibuat-buat, tidak untuk mengemis, tidak untuk menipu. Tangisan asli dari seorang manusia yang jiwanya mulai retak. Ia memeluk kedua lututnya, bersandar di dinding dingin, dengan mata sembab dan napas sesak. Ampuni aku, Tuhan, katanya lirih, tapi hatinya tahu. Permintaan ampun itu bukan karena tobat yang tulus, melainkan karena takut pada hukuman yang lebih besar. Saat ia mencoba bangkit untuk menuju kamar, tiba-tiba lampu seluruh rumah padam. Seketika, kegelapan menyelimuti seluruh ruangan. Mardani terdiam, mencoba menyalakan ponsel, tapi baterainya habis. Ia meraba-raba dinding, mencoba berjalan perlahan, tapi langkahnya terhenti saat mendengar suara bisikan. Tepat di telinganya, "Kau tahu ini belum? Seberapa, Mardani? Azab yang sesungguhnya baru dimulai." Suara itu lirih, namun jelas, tidak berasal dari speaker, bukan dari luar rumah. Itu seperti suara yang datang dari dalam kepalanya. Namun terasa nyata. Mardani menjerit, berlari menuju pintu keluar, tapi terjatuh di tangga. Ia berguling, tubuhnya menghantam keras lantai bawah. Dalam gelap, ia tak bisa melihat apa-apa. Ia mencoba bangkit, tapi lututnya terluka parah. Darah mulai mengalir, dan nyeri menyebar ke seluruh tubuh. Malam itu, Mardani tergeletak di lantai rumah megahnya sendirian, berdarah dan tak mampu bergerak. Tak ada yang menolong, tak ada yang peduli. Dunia di luar rumahnya hanya ingin melihatnya menderita. Dan Mardani pun tahu, ini baru permulaan dari azab yang tak bisa ia hindarkan. Pagi menjelang dengan lambat, sinar matahari menyelinap masuk melalui celah tirai rumah mewah Mardani, namun tak membawa kehangatan. Di lantai marmer yang dingin, tubuh Mardani masih tergeletak, luka di kakinya mulai membiru dan membengkak. Ia belum makan, belum minum, dan belum tidur. Matanya cekung, wajahnya pucat, dan napasnya tersengal. Tak ada seorang pun yang datang. Semua pembantu sudah lama pergi. Tetangga tak ada yang peduli, dan masyarakat menganggap ia tak pantas mendapatkan simpati. Dalam keadaan sekarat itu, Mardani menggerakkan tangannya perlahan, mencoba meraih ponsel yang terjatuh semalam. Ujung jarinya nyaris menyentuhnya, tapi tenaga tak lagi cukup. Ia terbatu keras,
Mulutnya kering, kerongkongannya perih, setiap kali menarik napas. Dada kirinya terasa nyeri. Ia merasa tubuhnya sedang menolak untuk hidup. Namun pikirannya justru dipenuhi dengan wajah-wajah masa lalunya. Seorang anak kecil yang ia tipu dengan tangisan palsu. Seorang kakek yang memberi uang dengan tangan gemetar. Seorang wanita tua yang rela basah kehujanan demi menaruh uang receh di kalengnya. Air mata mulai menetes dari sudut matanya. Tapi tangisan itu tidak membebaskan. Ia justru merasa lebih terhimpit. Semua ini salahku, bisiknya pelan. Tapi penyesalan itu datang terlalu lambat. Kesempatan untuk memperbaiki semua sudah tertutup rapat. Nama Mardani sudah tercatat dalam daftar panjang pengkhianat kepercayaan publik. Ia bukan hanya sekadar penipu, tapi simbol rusaknya empati yang selama ini disalahgunakan. Siang hari, seorang petugas keamanan komplek yang curiga akhirnya memanggil ambulans setelah mencium bau menyengat dari dalam rumah. Ketika pintu berhasil dibuka paksa, mereka menemukan Mardani dalam keadaan mengenaskan. Tubuhnya lemah, kakinya infeksi parah, dan ia mengalami dehidrasi berat. Ia masih hidup, namun nyawanya seperti tinggal sehelai benang. Petugas medis segera membawanya ke rumah sakit. Tapi tak ada satupun keluarga atau kerabat yang datang menjenguk. Semua sudah menjauh. Bahkan anak angkat yang dulu ia sekolahkan pun memblokir nomornya sejak kasus ini viral. Di ruang ICU, tubuh Mardani ditutupi selang dan alat bantu. Ia dalam kondisi koma. Namun dokter mengatakan bahwa secara medis tidak ditemukan penyakit berat yang membahayakan nyawa. Anehnya, kondisi Mardani terus menurun. Seakan ada beban psikis luar biasa yang menekan jiwanya. Para perawat yang menjaga mulai bercerita bahwa setiap malam, monitor jantung Mardani melonjak drastis. Seolah ia sedang mengalami mimpi buruk tanpa henti. Beberapa bahkan mengaku mendengar suara rintihan lirih di tengah malam. Suara yang meminta ampun, tapi tak pernah ada jawaban. 3 hari kemudian, Mardani menghembuskan napas terakhirnya. Tidak dengan tenang, saksi mata menyatakan bahwa detik-detik menjelang kematiannya, tubuh Mardani kejang-kejang hebat. Matanya terbuka lebar, menatap langit-langit ruangan dengan ekspresi ngeri luar biasa. Mulutnya bergetar seperti ingin berteriak, namun tak ada suara yang keluar. Ia seperti melihat sesuatu yang tak kasat mata, sesuatu yang datang untuk menjemputnya, dan bukan dengan lembut. Kabar kematian Mardani tersebar luas, tapi tidak ada upacara besar. Tidak ada tangisan duka, tidak ada pelayat, hanya sepetak liang tanah di pinggiran kota. Dengan papan nama kecil bertuliskan, Mardani bin Hashim, wafat 1976 sampai 2025. Bahkan nisan pun tak ada. Tak ada yang mau mengurusnya, tak ada yang mau mengingatnya. Ia pergi dalam sunyi, ditelan bumi seperti debu yang tak diinginkan angin. Kisah Mardani menjadi pengingat yang membekas dalam benak banyak orang, bukan hanya tentang kebohongan dan keserakahan, tapi tentang bagaimana simpati bisa berubah menjadi kutukan ketika disalahgunakan. Ia sempat kaya, ia sempat berkuasa, tapi semua itu dibangun di atas penderitaan palsu dan dusta yang keji. Dan akhirnya, azab pun datang, bukan lewat bencana besar, tapi melalui penderitaan sunyi yang perlahan merenggut seluruh harga diri dan hidupnya. Hidup adalah tentang kejujuran, dan kepercayaan adalah titipan yang tak boleh dikhianati. Mardani memilih jalan singkat dengan memanfaatkan belas kasih sesama untuk memperkaya diri, namun lupa bahwa setiap kepalsuan ada batasnya, dan setiap kebohongan pasti akan terbongkar. Kekayaan yang ia kumpulkan tak mampu menyelamatkannya dari kesepian dan rasa takut. Dari kisah ini kita belajar bahwa sebesar apapun tipu daya manusia, takkan pernah bisa mengelabui mata Tuhan. Dan jangan pernah mempermainkan rasa iba dan belas kasih orang lain demi keuntungan pribadi. Mengemis dengan kebohongan bukan hanya mencederai kepercayaan sesama, tapi juga membuka pintu azab yang tak terelakkan. Harta yang diperoleh dari jalan licik tidak akan membawa kebahagiaan, justru menjadi sumber penderitaan. Tuhan Maha Tahu, dan setiap perbuatan pasti ada balasannya, cepat atau lambat. Jangan sampai kita menyesal di akhir. Ambil hikmah dari kisah ini, jadikan pelajaran untuk hidup kita. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendukung channel ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan,
dan keberkahan dalam hidup. Sampai jumpa di kisah-kisah penuh makna berikutnya. Dan ingat, Tuhan tak pernah tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.